Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Himawan Asigap dengan NIM 41519310048. Di sini saya ingin mempresentasikan mind map mengenai materi instruction set dan pipeline. Untuk memenuhi tugas besar 2, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen Bapak Sukma Wardana Eskom Mkom. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu instruction set. Instruction set atau set instruksi adalah suatu perintah yang diberikan kepada sebuah PC ataupun CPU guna menjalankan sebuah OS, operating system, dari suatu CPU tersebut. Set instruksi juga biasanya digunakan untuk perantara komunikasi dari programmer menuju mesin. Set instruksi biasanya berupa bahasa mesin yang digunakan sebagai jembatan komunikasi antara manusia dengan komputer. Instruction set arsitektur atau ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternalnya. Instruksi set. Pertama, data processing atau pengolahan data, yaitu mengolah dan mengubah data mentah menjadi informasi. Berjalan secara otomatis dengan komputer, dan data processing ini sering dikatakan sebagai sistem informasi. Data processing terdiri dari instruksi aritmatika, yaitu instruksi ini melakukan operasi-operasi aritmatika dan memiliki kemampuan mengolah data numerik. Terdiri dari juga instruksi logika, yaitu instruksi yang beroperasi pada bit-bit word sebagai bit, bukan sebagai bilangan. Operasi dilakukan untuk data di register CPU. Instruksi ini melakukan operasi-operasi logika boolean. Selanjutnya, jenis instruksi set yaitu data storage atau penyimpanan data, yaitu berisi instruksi penyimpanan ke memori, sering juga disebut sebagai memori komputer. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi meskipun sementara. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. Selanjutnya, jenis instruksi set yaitu data movement atau perpindahan, atau juga disebut transfer data, yang berisi instruksi perpindahan data antara register maupun modul input-output. Proses ini memindahkan data dari database ke tempat baru. Untuk dapat dioleh CPU diperlukan instruksi yang bertugas memindahkan data operan yang diperlukan. Data movement terdiri atas load berhubungan dengan import, upload berhubungan dengan ekspor. Load dan upload, yaitu memindahkan data berupa indeks atau data dari database itu sendiri. Load untuk memasukkan data atau transaksi ke table, seperti contohnya insert, replace, atau update. Upload untuk membuat database dari data table ke fisik atau file. Kelemahan load yaitu dalam prosesnya bisa terjadi data yang tidak berpindah secara sempurna. Export dan import, yaitu memindahkan data secara lengkap. Selanjutnya, jenis instruksi set yaitu program flow control atau kontrol aliran program, yang berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan. Instruksi ini berguna untuk mengontrol status dan mengoperasikan pencabangan ke set instruksi lain.
Unit kendali bahasa Inggrisnya yaitu Control Unit atau CU. Bertugas memberikan arahan atau kendali terhadap operasi yang dilakukan ALU pada CPU. Output mengatur aktivitas dari bagian lain dari perangkat CPU tersebut. Diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau kontrol. Setelah kita melihat mind map jenis instruction set, selanjutnya kita membahas materi mengenai pipeline. Sebelum saya ke mind map pipeline, saya ingin menjelaskan apa itu pipeline. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu atau berkelanjutan pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Pipeline sebagai serangkaian pipa yang harus dilewati oleh instruksi program. Setiap instruksi harus masuk di prefetch atau fetch dan keluar di write back. Prefetch, apa sih prefetch? Prefetch adalah komputasi untuk memuat data atau instruksi untuk mengantisipasi kebutuhan mereka sementara. Untuk sementara, fetch adalah menghitung tindakan mengambil data. Apa itu write back? Write back adalah operasi penulisan data yang tidak langsung dilakukan pada main memory, namun langsung dilakukan dan dicatat perubahannya pada cache. Data ini akan ditulis atau disalin di main memory sewaktu data itu diambil dari cache. Dalam pipeline ada juga yang disebut pipelining. Apa sih pipelining? Pipelining itu suatu teknik implementasi dengan mana berbagai instruksi dapat dilaksanakan secara tumpang tindih atau overlap. Hal ini mengambil keuntungan paralelisme yang ada di antara tindakan yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu instruksi. Jadi teknik pipeline ini dapat ditetapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Bisa pada level yang tinggi, misalnya program, aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah, seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pipeline dalam mind map ini. Pipeline mempunyai kategori. Yang pertama, yaitu pipeline unit aritmetik, yang berguna untuk operasi vektor. Kedua, pipeline unit instruction, yang berguna untuk komputer, yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Proses pipeline. Instruksi-instruksi dari program yang sudah berurutan, kemudian satu persatu memasuki pipeline prosesor untuk diproses. Setiap tingkat pipeline memerlukan satu clock cycle untuk menyelesaikan satu instruksi dan meneruskan hasilnya ke pipeline berikutnya. Clock cycle ini yaitu kecepatan prosesor komputer atau CPU yang ditentukan oleh clock cycle, yang merupakan jumlah waktu antara dua pulsa osilator. Ada 3 kesulitan pada metode pipeline. Yang pertama, kemungkinan instruksi tersebut sama-sama memerlukan resource atau sumber daya yang bersamaan. Yang kedua, ketergantungan terhadap data bisa saja muncul. Yang ketiga, pengaturan jam ke suatu memori juga perlu diperhatikan. Generic pipeline. Yang pertama ada fetch, ambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decoder, terjemahkan arti dari instruksi. Selanjutnya execute, eksekusi instruksi yang telah didecoder. Kemudian write back, simpan hasil eksekusi ke memori. Penanganan percabangan. Multiple stream atau beberapa aliran. Yang kedua ada prefetch target percabangan. Ketiga ada loop buffer atau perulangan buffer. Yang keempat memprediksi percabangan. Yang kelima delay percabangan. Selanjutnya masalah-masalah pada pipeline. Hazard.
Dengan adanya persyaratan bahwa setiap instruksi yang berdekatan harus tidak saling bergantung, maka ada kemungkinan yang terjadi situasi di mana pipeline gagal dilaksanakan. Instruksi berikutnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini yaitu disebut situasi hazard. Hazard mengurangi performansi dari CPU di mana percepatan ideal tidak dapat dicapai. Yaitu ada structural hazard, muncul dari konflik resource system, yaitu ketika hardware tidak dapat mensupport semua kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi. Ada data hazard, muncul ketika data untuk suatu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Ada control hazard, muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah PC. Tipe pada data hazard. Raw, membaca setelah tulis. Hanyalah ambil resiko untuk perbaikan saluran tetap. Instruksi kemudiannya harus bacaan setelah instruksi lebih awal tulis. WAW, menulis setelah tulis. Saluran panjang variabel. Instruksi kemudian harus tulis setelah instruksi lebih awal tulis. WAR, menulis setelah bacaan. Saluran dengan penghujung bacaan. Instruksi kemudian harus tulis setelah instruksi lebih awal bacaan. Keuntungan adanya pipeline. Yang pertama, waktu siklus prosesor berkurang, sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Yang kedua, jika pipelining digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat sirkuit yang digunakan. Yang ketiga, secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja komputer. Kerugian pipeline. Yang pertama, non-pipeline prosesor hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Yang kedua, instruksi latensi di non-pipeline prosesor sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Ketiga, non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth. Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Tahapan-tahapan pada pipeline. Pertama, mengambil instruksi dan membufferkannya. Yang kedua, ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan ke instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada tahapan kedua, sedang mengeksekusi instruksi. Tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Proses ini disebut instruction prefetch atau fetch overlap. Dekomposisi, pengolahan instruksi. Fetch, pengambilan data ke memori atau register. Execute, menginterpretasikan opkode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Fetch instruction, FI, membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer. Decoder instruction, DI, menentukan opkode dan operan spesifier. Calculate operan atau CO, menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Fetch operan atau FO, mengambil semua operan dari memori. Execute instruction, EI, melakukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Write operand, WO, menyimpan hasilnya di dalam. Sekian presentasi dari saya mengenai mind mapping, instruction set, dan pipeline. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.